Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi man irtadah ma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah, pada hari ini kita akan menyajikan tentang bedah peraturan Dirjen Bimas Islam Kemenak Kementerian Agama Republik Indonesia nomor 504 tahun 2022. Mudah-mudahan sajian ini akan menjadi bagian untuk memahami tugas penyuluh. Sekali lagi, bagian untuk memahami tugas penyuluh di tahun 2022 ini sampai 2024. Sehingga peraturan Dirjen atau keputusan Dirjen nomor 504 ini tahun 2022 ini akan menjadi instrumen untuk mengukur kinerja penyuluh agama Islam non-PNS. Perlu diketahui bahwa penyuluh agama Islam dengan pedoman yang baru ini secara otomatis pedoman penyuluh agama Islam non-PNS tahun 2017 nomor 2089 dicabut dan berlaku keputusan Dirjen nomor 504 tahun 2022 ini. Adapun isinya bahwa penyuluh agama Islam tugas pokoknya adalah melakukan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama kepada kelompok sasaran sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Ada 4 fungsi yang saling berkelindahan dan berkaitan. 4 fungsi itu yang pertama adalah fungsi informatif dan edukatif, di mana penyuluh punya fungsi untuk memberikan informasi berupa penerangan agama Islam, dan fungsi edukatif berupa mendidik masyarakat kelompok binaan yang menjadi kelompok masyarakat sasaran. Yang kedua adalah fungsi konsultatif. Fungsi ini adalah bahwa penyuluh agama Islam mempunyai fungsi turut memikirkan dan memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Persoalan tentu persoalan berkaitan dengan pemahaman agama, persoalan berkaitan dengan aktualisasi nilai-nilai agama dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Sehingga hal-hal yang dihadapi oleh masyarakat, maka penyuluh turut menyelesaikan masalah itu. Yang ketiga adalah advokatif. Fungsi ini adalah pembelaan penyuluh terhadap ancaman, gangguan, hambatan, dan tangan masyarakat, kelompok sasaran. Berkaitan dengan ini, maka apapun yang dihadapi, maka peran penyuluh memberikan pendampingan terhadap pembelaan atas ancaman, gangguan, dan hambatan itu. Dan yang keempat adalah fungsi administratif, bahwa fungsi ini adalah bahwa setiap penyuluh berkewajiban melakukan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, baik secara tertulis maupun melalui elektronik penyuluh agama Islam. Adapun kedudukan penyuluh agama Islam adalah berada di wilayah kecamatan dengan surat tugas penempatan yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Kementerian Agama, kabupaten maupun kota. Yang mereka semua bertempat, berdinas, berkantor di KUA, kecamatan. Kemudian relasi hubungan antara penyuluh berkaitan dengan kerja dengan kinerja, hubungan antara penyuluh agama Islam non-PNS dengan penyuluh agama Islam fungsional, maka penyuluh agama Islam fungsional berperan sebagai koordinator atas 8 orang penyuluh agama yang ada di kecamatan. Adapun Kepala KUA adalah atasan langsung dari penyuluh agama Islam non-PNS. Sementara itu Kasibimas adalah sebagai pembina, sedangkan Kepala Bidang Penerangan Agama Islam adalah sebagai penanggung jawab, dan Direktur Penerangan Agama Islam adalah sebagai pemangku kebijakan terhadap keberadaan penyuluh agama Islam non-PNS.
Setiap penyuluh wajib memiliki 3 kompetensi. Yang pertama adalah kompetensi teknis. Kompetensi teknis adalah berkaitan dengan teknis bimbingan penyuluhan agama dan pembangunan dengan bahasa agama. Kompetensi manajerial adalah kemampuan untuk melakukan secara manajerial, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi. Sementara kompetensi sosiokultural adalah kemampuan penyuluh agama Islam untuk mampu mengejawantahkan nilai-nilai agama yang tidak bertentangan dengan kondisi masyarakat, tradisi yang ada di masing-masing daerah di mana penyuluh itu bertugas. Sehingga tidak ada benturan apapun, karena setiap penyuluh adalah mampu menjadi pengejawantah terhadap nilai-nilai agama, esensi ajaran agama, sehingga bisa bersinergi, bisa menjadi penghubung terhadap posisi di mana itu yang bersifat prinsip agama, di mana itu yang bersifat tradisi, sehingga kompetensi sosiokultural ini penyuluh akan bisa hadir dimanapun masyarakat itu berada dalam kondisi apapun dan bagaimanapun. Ketentuan operasional berkaitan dengan penyuluh agama Islam dan PNS, bahwa penyuluh agama Islam mempunyai 2 tugas, tugas utama dan tugas penunjang. Di tugas utama adalah tugas yang bersifat administratif, di mana setiap penyuluh wajib melakukan perencanaan, melaksanakan pelaporan, dan melakukan evaluasi. Masih tugas utama, setiap penyuluh mempunyai tugas koordinatif, bisa mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan bimbingan penyuluhan kepada seluruh stakeholder yang ada. Sementara tugas penunjang adalah tugas kemasyarakatan, menjadi delegasi keagamaan, menjadi dewan hakim dalam sebuah musabaqah, menjadi anggota, menjadi pengurus organisasi kemasyarakatan, itu masuk dalam kategori tugas penunjang. Sementara dalam ketentuan ini ada 12 bidang spesialisasi. 12 bidang spesialisasi ini dibagi habis oleh 8 orang penyuluh yang ada di kecamatan itu. Adapun mekanisme kerja pelaksanaan tugas penyuluh agama Islam non-PNS adalah wajib melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Bidang spesialisasi ada 12 itu. Yang pertama adalah bidang pemberantasan buta huruf Al-Quran, yang kedua bidang keluarga sakinah, yang ketiga adalah bidang pemberdayaan zakat, yang keempat adalah bidang pemberdayaan wakaf, yang kelima bidang pemberdayaan ekonomi, yang keenam bidang produk halal, yang ketujuh bidang anti korupsi, yang kedelapan bidang moderasi beragama, bidang kerukunan umat beragama, yang kesembilan, yang ke-10 adalah bidang pencegahan gerakan dan aliran keagamaan bermasalah, yang ke-11 adalah bidang pencegahan nafsa dan HIV/AIDS, dan yang ke-12 ada bidang haji dan umrah. Pedoman penyuluh agama Islam nomor 504 ini berbeda dengan sebelumnya. Yang sebelumnya hanya 8, yang ini ada 12. Dan di 12 ini memungkinkan satu penyuluh adalah memegang 2 bidang. Kemudian pelaksanaan tugas. Setiap penyuluh agama dan setiap kecamatan wajib memiliki penyuluh agama Islam non-PNS, sehingga 12 bidang spesialisasi atau spesialis bidang tersebut dibagi habis dari 8 orang penyuluh agama Islam yang ada. Untuk dapat terdistribusikan semuanya, penyuluh agama Islam non-PNS dapat dibebani lebih dari 1 bidang spesialisasi sesuai dengan kapasitas dan kompetensi yang dimilikinya. Mekanismenya bahwa setiap penyuluh agama Islam wajib menyusun monografi, peta, wilayah, dan rencana kerja operasional. Dalam pelaksanaan, setiap penyuluh wajib memiliki 4 kelompok sasaran, 2 kelompok sasaran umum, 1 kelompok sasaran khusus, dan 1 sasaran media sosial berbasis internet. Untuk sasaran umum adalah lembaga pendidikan masyarakat
yang terdiri dari majelis taklim, pondok pesantren, taman pendidikan Al-Quran, dan sejenisnya. Kelompok sasaran khusus adalah kelompok sasaran lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, SLB, panti sosial, panti rehabilitasi, masyarakat gelandangan dan pengemis, anak jalanan, dan lain sebagainya yang sejenis dengan itu. Dan kelompok sasaran media sosial berbasis internet, yaitu pemanfaatan platform media sosial tertentu yang dikelola sebagai media bimbingan dan penyuluhan dengan pengikut, subscriber, follower sebagai kelompok sasaran. Jadi subscriber, pengikut, follower itu adalah kelompok sasarannya. Adapun pelaporan dilakukan berjenjang, bisa berbentuk aplikasi sistem kinerja EPA atau tertulis bila tidak dapat mengakses aplikasi sistem EPA itu. Berkaitan dengan pelaksanaan bimbingan penyuluhan, penyuluh agama Islam non PNS diwajibkan diwajibkan melaksanakan penyuluhan tatap muka pada kelompok sasaran dengan ketentuan. Melaksanaan bimbingan penyuluhan minimal 8 kali tatap muka per bulan, baik kepada kelompok sasaran umum maupun kelompok sasaran khusus. Penyampaian materi bimbingan penyuluhan spesialisasi minimal 50%, jumlah pelaksanaan bimbingan penyuluhan itu dalam sebulan berjalan. Di samping penyampaian materi keislaman umum maupun materi pembangunan terkait dengan pemerintah. Materi umum maksimal 50% dari seluruh materi yang disampaikan. Sekali lagi, untuk bidang spesialisasi minimal 50%, di luar bidang maksimal 50%. Sehingga jika dijumlahkan, jumlahnya 100% dari sesuai dengan bidang dan di luar bidang. Kelompok sasaran pada media sosial berbasis internet itu minimal menyebar 4 konten per bulan dalam satu platform media sosial. Konten itu berupa flyer, video, artikel, dan lainnya terkait materi bimbingan dan penyuluhan agama Islam. Adapun pelaporan, berkaitan dengan pelaporan ada 4 hal. 1, pelaporan adalah bukti pertanggungjawaban kinerja secara tertulis yang dibuat oleh penyuluh agama Islam non-PNS dan dipertanggungjawabkan kepada atasan langsung. Siapakah? Kepada kepala KUA sebagai atasannya. Dengan diketahui oleh penyuluh agama Islam yang ada di kecamatan sebagai koordinatornya. Yang kedua, secara berjenjang kepala KUA menyampaikan rekapitulasi laporan kepada Kakan Kemenak Kabupaten atau Kota. Dan seterusnya diteruskan kepada Kakanwil, Kemenak Provinsi Jawa Timur, dan oleh Kabid yang menangani penyuluh agama untuk melanjutkan laporan itu ke Direktur Penerangan Agama Islam. Yang ketiga, laporan bisa berbentuk dalam bentuk aplikasi sistem kinerja penyuluh agama Islam, yaitu EPA, atau laporan secara tertulis apabila tidak dapat mengakses aplikasi sistem kinerja penyuluh. Di daerah yang tidak ada internet, boleh menggunakan secara tertulis. Tapi di daerah yang punya akses internet, wajib menggunakan aplikasi sistem kinerja penyuluh agama Islam ini. Yang keempat, laporan dalam huruf C itu paling singkat memuat informasi tentang nama penyuluh, jabatannya, spesialisasinya, tanggal pelaksanaan, nama kelompok sasaran, jumlah jamaah, klasifikasi materi, deskripsi kegiatan, foto kegiatan, dan link publikasi dari apa yang dipublikasikan. Adapun berkaitan dengan pelayanan, penyuluh wajib melakukan pelayanan di KUA. Sekali lagi, penyuluh wajib melakukan pelayanan di KUA, kecamatan, meliputi 1, layanan bidang spesialisasinya, dan yang kedua adalah layanan tugas administrasi lainnya di KUA kecamatan dengan ketentuan. Penyuluh agama Islam yang berkedudukan di KUA tipologi A minimal 3 kali dalam seminggu di KUA. Tipe B minimal 2 kali melakukan pelayanan di KUA. Tipe C minimal 1 kali dalam sepekan. Sementara tipe D1 dan D2 diserahkan pada kebijakan pimpinan setempat. Adapun setiap apa yang dilakukan oleh penyuluh dilakukan evaluasi, dan evaluasi ini dilakukan secara berjenjang.
dari pusat, provinsi, kabupaten, kota. Dilakukan tiap 3 bulan, sekurang-kurangnya 1 kali dalam 1 tahun. Dilakukan oleh tim yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Kementerian Agama dengan melibatkan penyuluh agama Islam wilayah kecamatan setempat. Tim pelaksana, tim evaluasi melaksanakan tugas paling lama 15 hari kerja sejak ditetapkan SK oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota sejak ditetapkan. Hasil evaluasi akan menjadi dasar dapat diangkat atau dilanjutkan dalam jabatannya bila hasil evaluasi dalam 1 tahun nilainya dengan skor di atas 65. Bila berada di bawah 65, diusulkan pemberhentian atau penggantian antar waktu. Adapun bobot nilai evaluasi adalah 1, laporannya nilai 35%, rekapitulasi absensi kehadiran 20%, jumlah kelompok sasaran 10%, jumlah jamaahnya 10%, keteladanan atau prestasi 10%, kompetensi pengetahuan keahlian 10%, dan pendidikan atau pelatihan 50%. Jikalau nilainya semuanya maksimal, nilainya 100. Dan setiap penyuluh akan dikasih nilai 100. Kemudian dikurangi dengan pengurangan sesuai dengan scoring dari item 1 sampai item 7. Dan disinilah akan menjadi tugas yang tak terpisahkan dari penyuluh agama Islam non-PNS yang ada di kecamatan. Karena itulah, selamat bekerja kepada seluruh penyuluh dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan hadir saudara mampu berkontribusi dalam pembangunan bangsa negara ini, pembangunan mental spiritual, membangun kesalehan ritual, dan tentu kewajiban setiap penyuluh adalah memperkuat moderasi beragama, yaitu bagaimana saudara bisa meneguhkan cara pandang, sikap, dan praktek beragama dalam kehidupan bersama yang mengejawantahkan martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum yang didasarkan pada adil, seimbang, berimbang, dan taat pada konstitusi sebagai kesepakatan bersama. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.